kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,7% pada tahun 2024. Target tersebut tertuang dalam dokumen kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat RAPBN tahun anggaran 2024 di sidang paripurna bersama anggota DPR RI menyampaikan proyeksi dan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2024. Dalam rapat tersebut, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 hingga 5,7% pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang berada di 5,3%. Proyeksi ekonomi makro yakni inflasi diprediksi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%, dengan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar Amerika Serikat. Dan suku bunga surat berharga negara 10 tahun dipatok antara 6,49% hingga 6,91%. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia diproyeksi berkisar $75 hingga $85 per barel. Lifting minyak bumi 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Dan lifting gas 999.000 hingga 1,05 juta barel setara minyak per hari. Menteri Keuangan menambahkan proyeksi nilai tersebut mencermati risiko dan dinamika global dan dalam negeri, sehingga agenda pembangunan di 2024 akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara untuk mendukung arah kebijakan fiskal, pemerintah akan menerapkan 3 strategi pada APBN, yakni APBN yang mendukung sasaran jangka menengah, percepatan transformasi struktural, dan stabilisasi ekonomi. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tersebut, maka ditempuh melalui 3 fungsi APBN, yaitu alokasi terkait bagaimana APBN mendukung sasaran jangka menengah dengan bekerjanya mekanisme pasar yang efisien, fungsi alokasi yaitu bagaimana pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, dan fungsi stabilisasi karena perekonomian akan terus dihadapkan pada shock atau gejolak dari berbagai hal. Pemirsa, sensus pertanian tahun 2023 pada 1 Juni hingga 31 Juni mendatang siap dilaksanakan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menilai kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk mendapatkan data para pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh para pelaku usaha pertanian di Indonesia untuk menyukseskan sensus pertanian 2023 yang akan berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Juni 2023. Selain pelaku usaha pertanian, Mentan juga meminta partisipasi seluruh dinas pertanian dan penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi tentang sukses pertanian di tahun 2023 melalui sensus yang akurat. Melalui sensus pertanian 2023 ini juga diharapkan terkumpulnya data mengenai generasi muda yang terlibat dalam sektor pertanian dan usaha pertanian lainnya. Mentan menilai sensus pertanian 2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2023 ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk mendapatkan data para pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia. Melalui sensus pertanian, data yang dihimpun akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dan Kementerian Pertanian, serta kementerian maupun lembaga lain untuk mengambil kebijakan pertanian secara tepat guna di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya mengharapkan partisipasi seluruh dinas-dinas pertanian provinsi akan menjadi lembaga-lembaga strategis untuk menggerakkan ini. Saya juga berharap partisipasi penyuluh pertanian untuk dapat menyebarkan informasi tentang sukses pertanian di 2023 ini melalui hadirnya sensus yang akurat. Kokohnya pertanian, kokohnya bangsa dan rakyat Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk tim medis darurat di Arab Saudi selama penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau tahun 2023. Tenaga kesehatan kegawatan darurat tersebut disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di 5 sektor daerah kerja Madinah dan 11 sektor daerah kerja Mekah yang berdekatan dengan pondokan jemaah haji.
Kementerian Kesehatan siapkan emergency medical team untuk penanganan kegawat daruratan medis pada penyelenggaraan Haji 1444 Hijriah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kepala Pusat Kesehatan Haji Lilik Marhendro Susilo dalam keterangan yang menyampaikan bahwa emergency medical team yang dahulu dikenal dengan nama tim gerak cepat ini difungsikan untuk lebih dekat dengan jemaah haji dan bertugas melaksanakan deteksi dini, tanggap darurat pada kejadian kegawat daruratan medis, dan melaksanakan rujukan jemaah haji yang membutuhkan perawatan di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi. Lilik juga mengungkapkan dalam IMT nantinya juga telah disiapkan 15 orang dokter spesialis yang terdiri dari bidang anestesi, penyakit dalam, bedah, saraf dan jantung, serta 12 orang dokter umum dan 43 perawat IGD, ICU, atau IR. Tenaga kesehatan kegawat daruratan tersebut disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di 5 sektor daerah kerja Madinah dan 11 sektor daerah kerja Mekah yang berdekatan dengan pondokan jemaah haji. Hal ini bertujuan agar memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada jemaah haji, khususnya kondisi darurat yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan haji di kloter. IMT juga disiagakan pada pos sektor khusus di Masjid Nabawi, Terminal Sip Amir Masjidil Haram, Arafah, dan Mina, serta selalu mengikuti pergerakan jemaah haji saat pelaksanaan ibadah terutama pada fase Ar-Muznah. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengajak seluruh masyarakat mendukung Bulan Peduli Posyandu. Bulan Peduli Posyandu bertujuan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat datang ke posyandu dan menggerakkan pemerintah daerah memiliki peran penting agar posyandu terus aktif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Bulan Peduli Posyandu untuk menjangkau seluruh usia dan menjadi garda depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan saat ini keberadaan posyandu di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat layanan promosi kesehatan dan melakukan pencegahan untuk melayani seluruh siklus hidup mulai dari ibu hamil, melahirkan, sampai dengan lanjut usia. Maria juga menyampaikan bahwa posyandu adalah sistem cerdas yang sudah dibuat oleh para pendahulu karena dimiliki dan dijalankan langsung oleh masyarakat, serta dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat dengan mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah pusat dan desa. Adapun inisiatif Bulan Peduli Posyandu ini dilakukan atas kerjasama berbagai pihak, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat datang ke posyandu dan menggerakkan pemerintah daerah memiliki peran penting agar posyandu terus aktif. Kita berharap dengan posyandu yang lebih kuat, ini adalah awal untuk kita semua. Dengan posyandu yang lebih kuat, maka masyarakat kita juga akan lebih sehat. Untuk itu kami berharap dukungan semua pihak. Dari lintas kementerian kami berterima kasih dalam 1 tahun ini kita sudah mendapatkan banyak dukungan yang besar untuk transformasi layanan primer dari Kementerian Dalam Negeri, dari PKK, dari Kementerian Desa, dan kami berharap ini kita terus jalankan supaya pelayanan di masyarakat lebih kuat lagi untuk masyarakat yang lebih sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mental juara Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Sesaat lagi.